Nabi memberitahu pada kita bahwa sedekah yang paling bagus adalah ini juga sikap dermawan, bahkan yang paling tinggi. Nah, ada orang ngerasani, memperbincangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, salah satu amalan penting di Ramadan adalah bersedekah. Betapa pentingnya sedekah ini kita bisa merujuk pada hadis Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa beliau ini memberi contoh kepada kita sebagai ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau menjelaskan bahwa orang dermawan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama istilahnya as-sakha, yang kedua al-jud, dan yang ketiga al-ithar. As-sakha adalah tingkatan dermawan, di mana seseorang ketika mendapatkan rezeki dia berpikir dan mengambil tindakan sebagian yang ia terima itu disedekahkan untuk orang lain. Kemudian tingkatan kedua adalah al-jud. Al-jud itu adalah sikap dermawan. Ketika dia dapat rezeki itu, sebagian besar diberikan pada orang lain, yang sebagian lebih kecil untuk dia sendiri. Dan yang ketiga, yang paling tinggi adalah al-ithar. Al-ithar ini adalah sikap dermawan yang sebenarnya dia membutuhkan, tapi ketika dia lihat ada orang yang lebih membutuhkan, maka dikasihkan semuanya pada orang. Nah, para jamaah, itu adalah sikap kedermawanan dengan berbagai macam tingkatannya tadi. Di bulan Ramadan ini para jamaah, kita perlu mengkondisikan diri kita untuk menjadi dermawan itu. Paling tidak tingkatan pertama, rezeki yang kita terima ini harus kita sisihkan untuk orang lain sebagiannya. Apalagi jika kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki dalam jumlah yang cukup besar. Dalam bahasa fikih sudah mencapai nisab, maka wajib zakatnya. Saya ngambil contoh, misalnya kita ini kebanyakan punya tabungan di bank-bank, berbagai macam bank itu. Hitungan paling sederhana para jamaah, jika kita punya tabungan di bank, jumlahnya kira-kira 100 juta. Dengan perhitungan harga emas kira-kira 1 juta per gramnya. Dan untuk mendapatkan satu nisab ini kira-kira bernilai 85 gram emas. Kemudian uang itu di bank itu sudah 1 tahun lamanya, maka wajib disisihkan 2,5%-nya, yaitu 2,5 juta. Para jamaah, ini kewajiban. Jika kita tidak melakukannya, maka kita dianggap melanggar, berdosa, dan di beberapa ayat itu disebutkan besok pada hari kiamat harta yang kita simpan ini, yang tidak kita zakati ini akan dirupakan setrika, kemudian digosokkan pada punggung kita di neraka nanti. Na'udzubillah. Nah, para jamaah, itu kalau kita tidak mau menjadi orang yang berderma dari tingkatan wajib, kemudian sunnah, dan seterusnya. Nah, para jamaah, tadi disebutkan oleh Imam Al-Qushairi, kalau ingin jadi dermawan, silahkan pada tingkatan mana kita mampu menjadi itu. Apakah sekedar menyisihkan seperti kewajiban zakat hanya 2,5%, atau menjadi orang yang lebih bagus lagi, harta yang kita terima mungkin saat itu sebagian besar kita berikan pada pihak lain, sebagian untuk kita. Atau malah tingkatan yang ketiga, al-ithar, kita butuh itu tapi malah kita berikan pada orang. Nah, para jamaah, Nabi memberitahu pada kita bahwa sedekah yang paling bagus adalah ketika kita ingin menghimpun harta kekayaan, ketika kita lagi semangat-semangatnya ingin mendapatkan harta banyak, justru kita bersedekah. Bahkan juga di hadis lain, ketika kita ini dalam keadaan pas-pasan, tidak banyak uang, tapi masih mau sedekah, itulah sedekah yang paling utama. Namanya
jahdul mukil. Kita sebenarnya tidak banyak uang, tapi masih ingin sedekah. Itu sedekah yang paling bagus. Nah, para jamaah, pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan contoh peristiwa sedekah. Yang pertama pada masa Nabi, yang kedua pada masa kita ini. Berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari, diceritakan pada suatu saat Nabi kedatangan tamu. Tamu ini tidak dikenal Nabi, tapi orang itu bilang bahwa dirinya sangat kelaparan. Minta tolong pada Nabi agar berkenan membantu dia untuk bisa makan. Para jamaah, saat itu Nabi mengutus pada seseorang untuk menanyakan pada istrinya, apakah ada makanan yang bisa disuguhkan untuk tamu ini. Kata istri A, tidak ada. Istri B, tidak ada. Istri C, tidak ada. Kebetulan saat itu pas lagi dalam keadaan kosong, tidak ada makanan, sehingga praktis Nabi tidak bisa menjamu tamunya. Para jamaah, satu Nabi tidak tinggal diam. Nabi kemudian hadir di tengah-tengah para sahabatnya itu. Mungkin dalam suasana kayak kuliah subuh begini, Nabi ketemu sahabatnya. Lalu Nabi menawarkan, wahai sahabat-sahabat, saya mendapatkan tamu. Tamu ini sangat butuh bantuan. Apakah ada di antara panjenengan Anda yang sanggup menjamu, memberi makan tamu saya? Para jamaah, saat itu ada seseorang tanpa pikir panjang langsung mengatakan, saya ya Rasulullah, saya siap. Maka orang tadi kemudian dipertemukan dengan tamu Nabi, silahkan tamu saya ini dibawa ke rumah untuk diajak makan. Para jamaah, dibawalah tamu ini ke rumah, ketemu istrinya. Maka sahabat ini bertanya, Dek, apakah ada makanan untuk tamunya Rasul ini? Saya lihat, Mas. Begitu dilihat, ada, tapi hanya satu piring kecil. Itu pun rencana untuk anak kita. Jadi kita sendiri sebenarnya sudah nggak ada jatah makan malam ini. Apa kata sahabat ini? Ya sudah, atur saja bagaimana supaya anak tetap tidur dan makanan yang ada ini kasihkan pada tamu kita. Singkat cerita para jamaah, kemudian lampu direkayasa seakan-akan kehabisan minyak. Zaman itu kan masih pakai minyak. Kemudian matilah lampu itu, suasana gelap. Kemudian nasi yang sepiring tadi disahkan pada tamu, sementara piring yang lain kosong. Kepada tamu dipersilakan, monggo silahkan makan. Maka sang tamu pun makan dengan lahap, sementara sahabat ini dan istrinya hanya kelutik-kelutik piring seakan-akan makan. Keesokan harinya Nabi menemui sahabat ini. Wahai sahabat, apa yang Anda lakukan tadi malam? Menjamu tamu. Sebenarnya dia kelaparan juga, tapi malah mengutamakan sang tamu ini. Aku dapat info dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kagum sekali dengan perilaku panjenengan berdua ini. Jadi artinya sikap orang ini itulah yang namanya al-ithar. Ketika dia punya sedikit, sebenarnya dia butuh untuk dia keluarganya, tapi akhirnya malah diberikan kepada orang lain. Mengutamakan orang lain ketimbang dirinya, itu namanya al-ithar. Dalam bahasa Inggris altruism, sikap mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Nah, para jamaah, ini juga sikap dermawan, bahkan yang paling tinggi. Berikutnya saya contohkan kisah di Indonesia. Sikap dermawan terjadi pada seseorang, waktu itu berasal dari Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Orang ini masih muda, sengaja datang ke Jakarta untuk menguji nasib atau untuk mendapatkan nasib lebih baiklah hidupnya itu. Akhirnya para jamaah dengan membawa uang sekedarnya, dia datang ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, dia melihat suasana yang luar biasa yang selama ini hanya dilihat melalui layar kaca televisi. Satu melihat langsung. Kemudian dia berpikir, apa yang harus saya lakukan di Jakarta ini? Sebagaimana lainnya, dia orang Padang. Akhirnya dia mikir bagaimana caranya bisa
mendirikan warung Padang. Akhirnya uang yang tidak seberapa tadi digunakan untuk menyewa kios kecil. Di kios itu kemudian dia mendirikan warung Padang. Karena dia masih punya uang sedikit, maka uang yang ada itu digunakan untuk belanja. Jadi ceritanya dia buka warung, belanja sendiri, masak sendiri, kemudian menghidangkan tamu juga sendiri, dia sendirian. Belum sanggup bayar orang. Begitulah berlangsung beberapa hari, mungkin sekitar 1 bulan. Tidak lama, tetangga warung dia punya itu meninggal. Ada salah seorang bapak yang meninggal. Kebetulan bapak ini yang meninggal ini punya istri dan 6 anak, sehingga 6 anak menjadi yatim. Saat itu terketuklah hati sang pemuda Padang ini. Waduh, gimana ini? Akhirnya nggak pikir panjang, ya sudahlah, ingin membantu anak yatim ini untuk makan gratis, tapi untuk sementara seminggu sekali. Bisa dibayangkan warungnya baru buka, masih sedikit karena modalnya masih kecil. Nah itu berjalan beberapa lama, ngasih makan pada 6 anak yatim ini. Setelah itu dari 6 tambah lagi 3 orang menjadi 9. Bulan berikutnya warungnya kok semakin berkembang kelihatannya ini. Maka kemudian akhirnya menjamu 50 anak yatim setiap pekannya, setiap hari Jumat. Nah warungnya semakin bagus. Jadi yang menarik, semakin memberikan sedekah pada anak yatim, semakin banyak jumlahnya, semakin berkembang warungnya itu. Akhirnya lama-lama anak yatim yang datang itu 150 orang. Dan warungnya semakin bagus. Warung yang tadi disewa kemudian dibeli sehingga menjadi milik sendiri. Dan saat itu kemudian dia sanggup menggait beberapa pekerja, karyawan untuk bantu dia. Karena dia sudah berkecukupan, dia bisa menggaji beberapa karyawan untuk termasuk memasaknya, bahkan menghidangkannya, dan seterusnya. Akhirnya para jamaah, pada hari berikutnya semakin berkembanglah warung ini. Tidak hanya di situ dia mendirikan warung, bahkan karena pesatnya perkembangan warung itu, akhirnya dia membuka cabang di tempat lain. 1, 2, 3, 4 kios-kios banyak didirikan oleh orang ini. Semakin banyak tadi, dia juga semakin banyak sekali anak yatim yang dihadirkan setiap Jumat. Dan tidak hanya dikasih makan, pulangnya dikasih amplop sekedarnya. Saat itu entah berapa, mungkin sekarang kira-kira 100 ribu lah nilainya per anak yatim dikasih. Kali 150 anak yatim, bisa dibayangkan berapa. Nah ada orang ngerasani, memperbincangkan dia, itu yang punya warung itu setiap Jumat kehadiran anak yatim lebih dari 100 orang kayak gitu, itu apa yang nggak rugi ya? Kata yang punya warung, tidak. Justru sebaliknya, semakin banyak dia bersedekah tadi itu, semakin dia menyenangkan anak yatim itu, semakin pesat perkembangannya warung dia punya. Akhirnya terbuka cabang di beberapa tempat di Jakarta itu, dan semakin banyak karyawan-karyawan yang digaitnya. Tidak lama kemudian keluarganya yang di Padang dipanggil, diajak ke Jakarta. Akhirnya dia hidup sejahtera, hidup berkecukupan, dan dia tetap mengenang bahwa ini di antara yang menjadi penyebabnya adalah karena dia suka menyayangi anak yatim, suka menyantuni anak yatim, suka menyedekahkan sebagian harta yang dia punya. Nah para jamaah, itulah kisah singkat orang Minang atau orang Padang Sumatera Barat yang dalam hidupnya dia selalu berpikir bahwa sebagian yang ia dapatkan harus disisihkan untuk disedekahkan. Para jamaah, Nabi pernah berpernyataan bahwa orang yang bersedekah tidak akan mengurangi harta yang dimilikinya itu. Semakin dia bersedekah, maka orang itu akan semakin ditambah rezekinya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa jika engkau mengerjakan sesuatu, Allah pasti akan menggantinya. Jadi jangan khawatir para jamaah, kalau kita ingin hidup semakin bagus, semakin sejahtera,
jangan lupa bersedekah. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menenteramkan hati kita, menguatkan iman kita untuk semakin senang mengamalkan ajaran-ajarannya, dan semoga dimudahkan terutama di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.